Nah, kawin beda agama ini menjadi kontroversi. Ada pro dan kontra. Penyebabnya apa? Beda nilai, tapi juga beda tafsir ajaran agama. Permisi Ada Pak, boleh tafsir, full screen ya, Pak? oke, oh ya, sorry ya, Thank you. benar, benar, benar. Nah, kelihatan ya. Oke, ada tafsir yang ada tafsiran primordial. Kawin hanya boleh dengan yang satu agama, tapi ada yang universal, boleh kawin dengan siapapun. Sorry, ini ada kata yang, sorry, itu nggak ada. Hukum pun terkena imbasnya, karena kita akan bicara tentang hukum, saudara. Ada norma salah satu agama yang didasarkan pada dogma yang muncul dalam konteks dan kurun waktu tertentu, dipaksa menjadi hukum bangsa yang plural ini. Jadi memang problem yang paling utama, saudara, di dalam konteks hukum ini adalah hukum yang berhubungan dengan kawin beda agama ini adalah norma salah satu agama, ya, yang didasarkan pada dogma yang muncul dalam konteks dan kurun waktu tertentu, itu kemudian dipaksa menjadi hukum bagi bangsa dengan agama yang plural ini. Ini persoalan besar ya, karena kita hidup dalam satu bangsa yang plural, dan kalau ini terjadi terus di dalam segala hal, maka yang terjadi adalah itu agama umat beragama lain itu disubordinasikan di bawah agama tertentu, ya, Islam terutama ya. Jadi bahkan yang di dalam kalangan Islam sendiri tidak semua yang setuju dengan pelarangan kawin beda agama ya, karena di dalam agama itu selalu ada perbedaan paham. Nah, hukum seperti itu, saudara, hukum yang justru merupakan paksaan dari salah satu agama ini dipertanyakan oleh mereka yang melandaskan norma hukum pada nilai-nilai universal dan HAM, di mana setiap individu itu memiliki hak asasi untuk menentukan pilihan. Setiap individu yang dari berbagai agama, ya, saudara, saya sudah bicara khusus langsung dengan Wamenkumham waktu saya harus membahas soal begini di depan beliau. Setelah itu saya bicara khusus dengan dia dan sebagainya, tapi memang diakui bahwa ada tekanan dari kelompok agama tertentu untuk memaksakan supaya ini yang terjadi. Ini bahaya sekali, saudara, kalau itu terjadi sekali lagi, yang lain, agama yang lain itu disubordinasikan, ditindas, itu diskriminasi, pendiskriminasian, dan itu tidak Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ini problem kita lebih berat dari sekedar itu, dibalik pemaksaan terhadap hukum kawin beda agama ini. Sebelum 1974, KBA atau kawin beda agama tidak masalah, karena perkawinan langsung dicatat di catatan sipil. Agama itu hanya memberkati perkawinan, bukan mengawinkan. Ini sudah prinsip dulu ya yang mesti kita tahu. Agama ini, kekristenan terutama, selalu berprinsip agama hanya memberkati perkawinan, bukan mengawinkan. Karena yang mengawinkan itu adalah pemerintah negara. Dan itu surat dari catatan sipil itu yang dibawa ke kantor, kemanapun, supaya istri punya hak, anak-anak punya hak. Surat dari gereja nggak ada nilainya untuk di kantor dan sebagainya. Jadi memang dari dulu agama hanya memberkati perkawinan, bukan mengawinkan, ya. Karena kadang-kadang sudah kita suka salah di sini. Kita agama mengawinkan, padahal agama itu memberkati perkawinan. Setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 disahkan, nah KBA menjadi kontroversial. Ketika itu kalau sudah tahu tahun 74, ributnya adalah, isu yang paling ramai adalah kawin beda agama itu selalu menjadi
apa namanya, semacam strategi kristenisasi. Sehingga oleh karena itu muncullah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu. Itu asal tahu dulu kenapa undang-undang ini muncul, karena ada ketakutan ini upaya strategi kristenisasi yang dilakukan oleh pihak Kristen. Nah, tetapi setelah cukup panjang, lama, dan pada akhirnya Soeharto menyetujui munculnya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini, agama yang mengawinkan itu jadi berubah ya, saudara-saudara. Agama jadi yang mengawinkan, negara hanya mencatat. Nah, di situ persoalannya. Sekarang ini agama yang mengawinkan, negara hanya mencatat. Tapi di situ juga muncul persoalan lain. Nanti kita akan lihat. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 1 mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, perhatikan ya saudara, pasal 1 jelas. Pasal ini menunjukkan substansi dari perkawinan, yaitu antara pria dan wanita. Itu nggak disebut-sebut soal agama atau apapun ya. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bisa dilakukan selama yang menikah sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan. Itu pasal 1 itu adalah sesuatu yang substantif ya. Kemudian pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dicatat ya, saudara ya. Jadi perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sekarang berubah, agama yang mengawinkan, dan setelah agama mengawinkan, tiap-tiap perkawinan dicatat oleh pemerintah, oleh negara. Jadi pasal 2 ayat 1 berbicara tentang perkawinan. Kini agama bukan lagi hanya berfungsi memberkati, tetapi mengawinkan. Sekali lagi, negara hanya mencatat yang sudah dikawinkan. Oleh karena itu, saudara, ada pasangan kawin beda agama yang melakukan ibadah menurut agama kedua pasangan tersebut, misalnya Islam dan Kristen. Habis pemberkatan, kemudian ada lakukan juga pemberkatan menurut Islam misalnya. Mestinya kalau udah begitu kan udah sah. Negara tinggal mencatatnya. Kan udah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Udah sah mestinya. Tetapi oleh pemerintah, pasal yang teknis berubah jadi substantif. Catatan sipil menolak mencatat KBA, meski sudah diresmikan secara agamis. Jelas yang ditolak adalah kawin beda agama. Pertanyaannya, saudara, ini pertanyaan mendasar. Kok negara turut campur dalam pilihan personal warga negaranya? Jadi soal private warga negaranya, kok negara ikut campur? Ini bahaya sekali, saudara. Ini bukan soal kawin aja. Soal segala macam, kalau negara udah terlalu ikut campur di dalam persoalan personal kita udah nggak ada privacy apapun, dan itu bahaya sekali ya. Jadi sekali lagi, ini bukan soal kawin beda agama aja, tapi di dalam segala hal. Ketika negara udah ikut campur, negara misalnya nanti ngatur pakaian, misalnya melalui kebijakan di sekolah-sekolah, orang harus menggunakan pakaian tertentu dan sebagainya. Kebijakan di salah satu Pemda pada hari Jumat misalnya orang harus menggunakan pakaian tertentu, perempuan harus menggunakan pakaian tertentu. Ini udah masuk di dalam urusan-urusan private ini ya, yang memang ini bahaya sekali. Kita betul-betul nggak berdaya kalau negara jadi ini negara otoriter jadinya, yang didasarkan atas agama. Ini yang justru jauh lebih berbahaya dari dibalik sekedar undang-undang kawin beda agama. Dan penolakan negara karena sekali lagi terjadi terhadap kawin beda agama karena intervensi institusi agama dengan tafsiran primordial. Dan tafsiran ini sangat negatif. Kenapa? Karena negara telah memilah-milah warga dan menciptakan polarisasi bangsa. Udah masuk di dalam persoalan private. Sekarang negara bahkan menciptakan polarisasi bangsa ya, memilah-milah bangsa dan sebagainya. Padahal kita selalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ini persoalan besar.
SEMA. Intervensi institusi agama muncul dengan keluarganya SEMA, surat edaran MA ya. Dulu bila catatan sipil menolak mencatatkan KBA, masih ada jalur alternatif, yaitu keputusan pengadilan. Ya, pasangan KBA itu mengajukan ke pengadilan, setelah diberkati, dia lalu bawa ke pengadilan meminta perkawinannya disahkan. Dan keputusan pengadilan itu yang memerintahkan, yang mensahkan KBA, memerintahkan supaya catatan sipil mencatat. Itu catatan sipil nggak boleh tolak, karena udah keputusan pengadilan, artinya sudah sah secara hukum. Memang pemerintah menyediakan jalur itu selama ini. Kini jalur alternatif itu tertutup karena SEMA nomor 2 2023. Isi SEMA kira-kira gini, memerintahkan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan keluarnya SEMA, maka negara menutup pencatatan KBA di Indonesia. Udah nggak bisa lagi kawin beda agama di Indonesia. Jadi gitu hasilnya. Nah, efek ditolaknya KBA, saudara. Mereka yang KBA harus melakukannya, yang mau KBA ya, harus melakukannya di luar negeri. Tapi kan ini hanya berlaku bagi orang kaya. Kalau orang kaya nggak ada masalah, ya ke Australia, ke Amerika, ke Singapura, Thailand, dan sebagainya. Hanya ironis, untuk kawin saja warga bangsa ini harus minta bantuan luar negeri. Untuk kawin aja ya. Jadi gimana ini tanggung jawab dari pemerintah negara. Nah, bagi golongan menengah ke bawah yang duitnya pas-pasan kira-kira ya. Ini jadi persoalan besar. Ada yang frustrasi berat ya karena nggak bisa kawin-kawin, kalau putus terpaksa putus dan sebagainya, sehingga ini kan bukan dua benda yang dipisah begitu aja lalu tenang. Ini dua manusia yang sudah terikat di dalam cinta lalu kemudian jadi frustrasi. Saya nangani kasus ini banyak sekali ya, saudara. Ada yang pindah agama sebentar, jadi kos agama lah. Jadi pindah dulu ke Kristen, lalu kemudian kalau dia dari agama lain pindah dulu masuk Kristen, setelah diberkati, lalu kemudian balik lagi ke agama sebelumnya. Ada juga, atau pindah dulu ke Islam, setelah diberkati, balik lagi ke agama sebelumnya. Saya punya teman belum lama ini, punya anak, nikah dengan Katolik, teman saya Hindu, ya dia yang Katolik masuk dulu ke Hindu sebentar, habis pemberkatan ya balik lagi dengan pemberkatan secara Hindu, dia kemudian balik lagi ke Katolik. Jadi kos-kosan aja, saudara ya, karena nggak ada jalan lain untuk mereka, karena kalau nggak begitu nggak bisa kawin, gitu ya. Jadi efeknya mereka jadi mengingatkan waktu 5 menit izin. Oke. Efeknya mereka jadi munafik ya. Munafik karena memang pemerintah menutup kemungkinan itu. Tapi ada yang kumpul kebo, ada yang 15 tahun, 16 tahun karena memang nggak bisa kawin beda agama. Ada yang dalam kumpul kebo ya punya anak, tapi tak bisa dicatat di Dukcapil. Akibatnya nih anak ini stateless, nggak bisa dicatat dan akhirnya nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada surat dan sebagainya. Kalau dia dicatat, dia cuma anak mama. Efek artinya adalah ini anak haram, kira-kira gitu, dan orang pasti akan orang Indonesia kan suka usil ya, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Kristen, saudara? Ini ada yang sekali lagi ada yang pro, ada yang kontra. Saya mulai dari yang kontra. Ada beda tafsiran, ada pro kontra. Ayat yang sering digunakan adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya sebetulnya ini nggak bicara soal kawin beda agama ya, saudara. Ini adalah bicara soal integritas seseorang Kristen, supaya memang di tengah-tengah situasi di mana orang-orang yang beda agama itu hidup di tengah-tengah sangat duniawi, mereka tetap bisa kokoh, bisa tetap punya iman yang kuat dan sebagainya. Lalu penolakan KBA juga ada di Ulangan 7 ayat 1 sampai 11. Janganlah kawin, kamu justru jangankan kawin di situ, saudara.
justru harus menumpas bangsa-bangsa lain. Ya, ini ngeri bener ya, Ulangan 7 ayat 1 sampai 11. Ada juga di kitab Esra dan Nehemia. Di kitab Esra, Nehemia ini kan bangsa Israel lagi terjajah ya, jadi memang lagi dalam situasi jadi sangat-sangat minority ya. Mereka harus mempertahankan identitas mereka. Penolakan KBA muncul dalam konteks historis tertentu di mana Israel sedang mengalami situasi terjajah atau konflik dengan bangsa-bangsa lain. Dan situasi ini memunculkan sikap eksklusif. Wajar, saudara dalam situasi terjajah, situasi minoritas, situasi dan sedang konflik dengan bangsa-bangsa lain, ya wajar kalau orang jadi eksklusif dan polaristik. Polaristik itu artinya saya menganggap saya orang kudus, yang lain kafir, kan gitu ya. Saya anak terang, situ anak gelap. Itu pikiran-pikiran yang memilah-milah manusia. Atau ada alasan lain karena ketakutan, KBA bisa memurtadkan umat. Apa benar begitu? Enggak selalu. Jadi di balik penolakan terhadap KBA, saudara, ada sikap eksklusivisme, ada sikap triumfalistik, merasa paling benar, atau bahkan kadang-kadang juga paranoid karena perasaan terancam. Misalnya di dalam konteks Esra dan Nehemia tadi ya. Itu kontranya. Nah, pandangan Kristen yang pro. Mereka yang pro terhadap KBA punya pandangan lain. Ya, ada pertimbangan sosial. Bangsa kita dan dunia memang majemuk. Dan sebetulnya adanya KBA memperkuat kohesi bangsa dan dunia yang majemuk ini. Yang tadinya mungkin, misalnya RT saya yang tadinya sangat-sangat fundamentalis, begitu anaknya nikah dengan orang Kristen, ya langsung open, kan gitu ya. Jadi sangat-sangat toleran. KBA merupakan HAM, hak asasi manusia, ini soal private ya. Orang kan bebas memilih siapapun sebagai pasangan, suka-suka. Kenapa negara ikut campur? Kalau saya sebagai pimpinan agama, saya bisa bilang saya nggak setuju, boleh. Tapi negara itu nggak bisa mengatakan saya nggak setuju, karena umatnya itu orang berbagai agama. Lucu kalau negara justru melarang. Jadi sebetulnya negara tidak perlu terlibat di dalam soal private. Itu yang saya katakan kepada Wamenkumham pada saat itu. You udah masuk terlalu dalam ini. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik, tokoh-tokoh Alkitab pun kawin beda agama sebetulnya. Abraham itu setelah Hagar, maksudnya setelah Sarah meninggal, dia nikah dengan Keturah. Keturah itu orang Hagar, orang Mesir itu. Ya. Ini tokoh Daud nikahnya dengan Betsyeba, orang Het. Dulu saudara setiap bangsa punya agamanya sendiri-sendiri ya. Saudara, ini tokoh-tokoh besar nih, Abraham, Daud, Musa dengan Sipora, anaknya imam lagi ya, anaknya Imam Midian, bukan sekedar anak biasa, ini anaknya imam, anak Yetro Imam Midian, gitu ya. Boas dan Ruth, orang Moab itu. Menariknya saudara, kaum kafir dalam tanda kutip ya saudara, itu dicatat oleh Matius sebagai nenek moyang Yesus. Lihat genealogi Yesus di Matius pasal 1. Jadi Yesus itu lahir dari suka nggak suka, itu lahir dari perkawinan beda agama gitu loh ya. Turunan orang-orang yang kawin beda agama gitu, kira-kira gitu ya. Saudara-saudara. Jadi tokoh-tokoh Alkitab, tokoh besar lagi kayak Abraham, Musa, Daud, apa kurang besarnya ya saudara ya, itu mereka sendiri kawin beda agama, kawin beda suku, etnik dan agama. Penutup, KB adalah kenyataan di tengah kemajemukan, realistis sajalah. Tokoh agama boleh memberikan pertimbangan etis yang sebaiknya diambil. Kalau kita nggak setuju, boleh kita kasih pertimbangan etis. Tetapi hindari sikap polaristik, triumfalistik, dan menjelekan agama lain. Soalnya jangan nikah beda agama lain sesat. Jangan gitulah, itu nggak Kristiani itu. Sikap yang seperti yang sangat polaristik, yang triumfalistik. Lalu apakah KB akan membuat murtad atau goyah iman? Tidak juga. Karena banyak juga mereka yang kawin beda agama saling menopang, saling mengisi dengan segala macam. Apakah KB akan membuat konflik rumah tangga? Tergantung tingkat kematangan pasangan tersebut. Saudara, kalau orang yang nikah sama agamanya, sama gerejanya, tapi nggak matang, ribut melulu.
Kalau dua-duanya beda agama tapi dua-duanya matang, nggak ada masalah. Ya itu tergantung tingkat kematangan pasangan. Ketiga, seharusnya pemerintah memiliki pertimbangan rasional, memperhitungkan kemajuan bangsa dan kemanusiaan, bukan didasarkan penafsiran ajaran agama yang sempit, transalistik, dan polaristik yang berpotensi memecah belah bangsa dan mendiskriminasi atau mensubordinasi saudara sebangsa. Dan seharusnya negara juga memfasilitasi kawin antar kelompok kepercayaan, karena di luar yang 6 agama kan ada kelompok kepercayaan, penganut agama lokal dengan agama resmi, dengan agama-agama non resmi seperti Bahai, Yahudi, dan sebagainya. Sampai di sini sudah, saudara, saya hentikan. Thank you. Baik.